tadi ya bapak-bapak, ya ibu-ibu kader nih ya, PKK pada nanya minggu ya, kita ada datangannya putih ya, mau kenalin, kalau yang Orla kan udah kenal ya, udah biasa. Ini kita ada lagi Pak, namanya dari Dinas Kesehatan, namanya ada pasukan putih. Jadi pasukan putih itu yang jadi layanan kesehatan, jadi dia istilahnya membantu kita puskesmas untuk mendampingi warga yang sakit. Contoh jadi ada warga misalnya warga yang terminal, misalnya yang kasus kanker, misalnya yang udah terminal yang tidak bisa jalan, misalnya yang misalnya merujukan dia nggak bisa datang, nanti kita tinjau, ataupun misalnya perlu ada pasukan putih bagian desa Madura. Kita di sini hadir untuk merawat pasien-pasien yang sudah paliatif, yang sudah sakit menapung dan tidak balik. Kita kan layanan ini kelas 3, jadi yang masuk saudara kami itu hanya dewasa dan juga lansia. Perkenalkan Bapak-Bapak Ibu, saya Widya. Saya bertugas di Puskul Merdeka Selatan 1 bersama rekan saya Firman. Jadi kami ini menangani pasien yang mobilitasnya susah. Apa sih mobilitas susah itu? Yang nggak bisa bangun, yang nggak bisa jalan, dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-harinya. Target kami ini bukan hanya lansia, tapi warga DKI yang memiliki KTP DKI dan tinggal di Meruya Selatan, usianya di atas 18 tahun. Jadi misalkan dia kesulitan aktivitas sehari-harinya karena apa nih, ada yang kecelakaan gitu ya, itu kan juga bisa dialami kaum muda ya. Nah itu juga bisa menjadi target atau sasaran dari pasukan putih. Nah kalau yang lansia biasanya kan karena usianya yang penyakit menua, ada yang pengapuran, stroke, diabetes mellitus dan yang lain-lain. Pokoknya yang dia sulit untuk berjalan, untuk mau kemana-mana susah, mau ke puskesmas jangankan sudah sakit di rumah aja, kesini situ aja susah, gitu ya. Jadi nanti kalau ada warga yang seperti itu, minta tolong sama Ibu Kader, Ibu Dawis dan semuanya untuk menginfokan kepada kami pasukan putih, gitu. Jadi nanti kami datang ke rumah, kita cek, kita lihat kondisinya seperti apa, gitu. Nanti kita kolaborasi dengan perawat dan dokter yang ada di puskesmas Meruya Selatan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Pihak Desa Madura bisa di 0812 8225 28 untuk puskesmas Pustumba kita. Kami ini hanya Bu, boleh dicatat nomor kami bertiga. Jadi kalau misalkan ada butuh bisa langsung kontak ke pasukan putih. Dari penjelasan tadi rekan dari pasukan putih bertiga ini kaitannya adalah bagi para warga, terutama di wilayah RW 09, apabila ada kondisi keluarganya yang quote and quote tanda kutip bukan hanya sekedar disability tapi lebih kepada ketidakmampuan memang secara fisik maupun secara hal lain, maka tim daripada tim putih ini bisa memberikan bantuan ya. Cuma mungkin kita perlu perlu informasi yang lebih lanjut nih Mas Rido. Misalnya begini, kapasitas pasukan putih ini apabila ada warga kita yang kondisinya seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Rido dan tim, kemudian tindak lanjutnya apa, one moment time apa langsung dikondisikan hadir atau service levelnya ya. Service levelnya ini berapa hari setelah kita melapor ya, kemudian kunjungannya ini apakah dalam kapasitas kayak mohon maaf misalnya home care ya, datang dokternya, datang perawatnya, datang dari tim putihnya, kemudian ada tindakan mengasih resep dan kasih obat dan sebagainya, atau ada hal-hal lain mungkin yang bisa lebih clear dijelaskan ke warga semua ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dari ini PRW. Izin saya menjawab ya. Jadi kalau kami ini ketika mendapat laporan, kita akan melakukan kunjungan awal. Yang pertama ya pasti kontak dulu dari kontak OCD. Dari setelah kunjungan awal itu, kita akan mendiagnosa dan merencanakan serta menginformasikan tentang pelayanan kami bagaimana. Kita nilainya dengan activity daily living. Nah, dengan AKS. Nah, itunya itu kita batasnya hanya sampai 0 sampai 8 AKS-nya.
Jika sudah di atas, kita akan memberikan layanan 0 sampai 8. Iya, 0 Peserta atau pasien atau pasien per hari atau berapa? kita menilai AKS itu setiap kita jalan. Setiap jalan. Ya, setiap Di kita wilayah area masing-masing. benar. Kita tahu ke 8 masuk kan cuma sampai 6 tahun ya, kita kan nggak tahu ya. Ya, kita menilainya 0 sampai 8 karena itu ketergantungan total atau ketergantungan berat. Jika sudah ketergantungan ringan, itu kita tidak bisa melayani lagi. Tapi tetap masih kita bisa kontak kalau misalnya ada pertanyaan juga kita masih ada. Definisi sedang, berat, ringan itu yang terus ya. Yang itu kan dari kami juga dan juga dari kawan juga yang bisa. Artinya orang ini bisa masuk ke rumah sakit gitu Iya, ya. ada juga. Kenapa harus ada bantuan kalian datang ke tim ke warga gitu ya. Jadi kita di situ tetap menyimpan datanya. Terakhir AS berapa, misalnya AS masih 7 masih kita jadwalkan di jadwal juga. Sampai kapan? Sampai tahun berapa? Sampai dia AKS-nya itu bisa di atas 8. Jadi semakin tinggi AKS-nya itu dari semakin mandiri orangnya. Kalau semakin rendah itu semakin Kriteria 1 berapa Pak? Kriteria 2 kriteria apa? Iya. Share tidak apa-apa nanti ya kita tahu. Boleh. Oh, ini yang Ya, silakan. Jadi kalau AKS itu kan kami yang menilai ya, Bapak Ibu, nanti kami informasikan ke keluarganya nih yang pendampingnya, bapaknya, ibunya atau kakek neneknya nih AKS-nya berapa gitu. Misalkan AKS-nya 5, nanti kita infokan AKS 5 ini itu akan kita kunjungi tergantung jumlah pasien yang ada di Korea Selatan. Misalnya kita banyak nih, gitu. Kita mungkin bisa 2 minggu sekali, atau kalau misalkan pasiennya banyak di Korea Selatan bisa sebulan sekali, nanti kita infoin kalau untuk kunjungan. Nah misalkan nih ada sesuatu yang darurat, itu boleh menghubungi pasukan putih juga. Tapi kalau misalkan sampai pasiennya kehilangan kesadaran, dimohon Bapak Ibu jangan menghubungi pasukan putih, tapi langsung menghubungi ke ambulans. Nanti udah diinfoin belum nomor telepon ambulansnya? Kita itu kalau di Kembangan itu bisa teleponnya 112 atau 119. Kayak misalkan kehilangan kesadaran atau kenapa nih gitu, misalkan ya 112 atau 119. Ya. Untuk jam kerja pasukan putih mengikuti poli ya hari Senin sampai Jumat dari jam 7:30 sampai jam 4. Khusus hari Jumat kita sampai jam 4:30. Nah kalau untuk tindakannya di rumah, kami ini kan kolaborasi dengan perawat. Misalnya kunjungan awal nih pasiennya ini ada yang dipasang kateter atau mau makan aja dipasang selang gitu kan, ada yang seperti itu ya gitu. Misalnya selangnya bermasalah, kateternya bermasalah. Nah pasukan putih ini kan kunjungan nih melaporin perawat. Nanti kalau untuk tindakan medisnya itu yang bantu perawatnya kayak gitu. Jadi pasien yang susah datang ke fasilitas kesehatan bisa kita lakukan perawatan di rumah. Jadi nggak perlu repot-repot, saya mau ganti selangnya rusak atau bermasalah gitu ya kan, kateternya itu nanti bisa dibantu sama di perawat. Jadi perawat juga ikut datang gitu. Nah kalau untuk pasiennya yang darah tinggi, nah nanti kita info ke dokternya, dok ada pasien di RT sekian, RW sekian, ini darahnya tinggi gitu. Kita sudah mengunjungi kondisi pasiennya seperti ini. Nah, nanti selanjutnya bagaimana dok untuk obatnya atau keluarganya harus datang ke puskesmas ngambil gitu. Nah di sini peran keluarga itu juga kita aktifkan. Jadi kalau ada keluarganya yang kita masuk namanya pasien paliatif ya, yang susah untuk mobilitas itu namanya pasien paliatif. Ada keluarga yang punya anggota keluarganya yang paliatif. Nah itu nanti kita bantu edukasi juga cara merawat kebersihannya, kesehatannya sehari-hari supaya tidak terjadi penyakit lain gitu. Jadi nanti pasukan putih itu kapasitasnya sebatas itu. Kalau untuk tindakan nanti ada perawat dan dokter. Tergantung kondisinya nih. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah ditangani dokter sendiri. Kalau tidak ada sendiri sudah di rumah sakit. Boleh Bu, walaupun sudah ditangani oleh pihak PTS, boleh untuk dilaporkan ke pasukan putih. Jadi kita tetap melakukan kunjungan rumah walaupun si pasien ini sudah berobat jalan di rumah sakit. Ya, karena kan kalau di rumah sakit itu kan nggak, maksudnya hanya momen tertentu ya kan datang ke rumah sakit. Nah kalau kita ini bukan sekali kalau pasukan putih kan misalkan ada butuh bantuan apa, bingung mau tanya tentang ini tentang itu kan ada kita nih yang
yang bisa ditanya untuk sehari-harinya gitu. Jadi boleh untuk dilaporkan juga ke pasukan putih. Yang penting pasukan putih ini kayaknya beberapa tahun lalu kan ada namanya ketuk pintu layanin dengan hati. Apakah yang sekarang ini sama? Terus apa berlaku juga untuk email yang resmi? Bisa termasuk kategori seperti itu nggak untuk kantong? Terima kasih. timnya dari tenaga kesehatan, itu dari perawat. Jadi kalau perawat itu kan bisa langsung tindakan. Nah kalau pasukan putih ini kan tidak semuanya nakes. Jadi untuk tindakan medis, ketika ada dibutuhkan nih sama pasiennya di rumah, pasukan putih koordinasi dengan perawat yang ada di puskesmas, gitu. Ya, jadi tetap kita mirip-mirip dengan KPLH, cuman kita kan bedanya kita lebih menjembatani ke warga sama tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Karena perawat yang di puskesmas ini kan programnya banyak, mereka sudah menjalani hari-harinya ini kan banyak pekerjaannya ya, jadi kami membantu di sini gitu. Nah kalau untuk yang resiko tinggi itu bisa kami kunjungi. Nanti kami berkoordinasi dengan perawat bersama bidannya. Gitu. Tapi ya itu balik lagi kalau ada kondisi medis yang terganggu, kami belum bisa menangani, itu bagian perawatnya. Jadi memang dari nakes. Kalau bedanya lagi, kalau pasukan putih dari awam, belum tentu nakes. Jadi lebih banyak urusan syaratnya mereka diterima itu urusan SMA. Nah SMA dan startup, jadi mereka bukan dari medis. Jadi mereka istilahnya mencari data sasaran, siapa yang memerlukan di wilayah yang memerlukan ini. Jadi kalau tindakan segala mereka bisa kunjungan, betul. Kunjungan KPLDH berakhir di tahun ini Bu, habis. Rencana tadinya KPLDH di tahun 2026 ditutup, ternyata program dari pemerintah DKI ditutup di tahun 2025 dan masuklah nanti di jadi pasukan putih mereka. Tapi pasukan putih mereka ini cuma membantu tenaga kesehatan yang ada di puskesmas karena mereka awam, gitu loh. Beda sama yang KPL yang kemarin memang benar-benar nakes tenaga kesehatan.